Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita belajar mata kuliah manajemen keuangan tentang analisis harga sekuritas. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran manajemen keuangan pada hari ini. Sekuritas di sini merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Artinya sekuritas itu adalah surat berharga yang dapat dijualbelikan, bisa berupa saham dan obligasi. Nah, saham itu sendiri merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Dan saham juga merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Emiten itu yaitu bisa dikatakan yang mengeluarkan surat berharga ataupun perusahaan. Nah, jenis-jenis saham ada beberapa bagian. Pertama adalah saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Nah, pemegang saham ini biasanya pemegang saham biasa ini mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan tersebut memperoleh keuntungan. Nah, pemilik saham mempunyai hak suara pada rapat umum pemegang saham dan pada likuidasi perseroan pemilik saham memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan perseroan setelah tagihan kreditur dan saham preferen dilunasi. Yang kedua adalah saham bonus. Nah, saham bonus ini diciptakan dari pos cadangan perseroan yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Penyerahan saham bonus kepada pemegang saham, kekayaan perseorangan tidak mengalami perubahan karena tidak ada kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan. Nah, perubahannya adalah pergeseran struktur permodalan perseroan saja. Terus yang ketiga adalah saham pegawai. Saham pegawai ini saham yang dimiliki oleh para pegawai. Tentunya mempunyai syarat, yaitu dapat membeli saham perusahaan dengan kurs di bawah kurs bursa. Terus saham preferen. Nah, saham preferen ini adalah biasanya dihargai dengan diberikan jasa, yaitu berupa saham yang disebut saham pendiri. Nah, saham preferen ini bisa disebut juga saham pendiri, ya. Terus saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif ini saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Sedangkan saham preferen partisipasi ini saham yang hak prioritasnya masih dapat pembagian dividen untuk selanjutnya. Artinya apa? Saham ini mempunyai hak prioritas yang pembagian dividennya itu terus menerus. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi di sini adalah
surat tanda meminjamkan uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun. Atau juga obligasi bisa diartikan surat tagihan uang atas beban atau tanggungan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi tersebut. Nah, karakteristik obligasi pertama ada nilai nominal atau face value. Nah, ini adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Sedangkan yang kedua karakteristiknya kupon atau the interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga adalah karakteristiknya adalah jatuh tempo atau maturity. Nah, ini adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimiliki. Nah, periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Nah, obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum ya, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi bunganya. Yang selanjutnya adalah karakteristiknya adalah penerbit atau emiten. Ya, ini merupakan untuk mengenal penerbit obligasi. Faktornya sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Nah, itu karakteristik obligasi. Nah, obligasi juga mempunyai banyak jenis. Jenis-jenis obligasi diantaranya adalah obligasi atas dasar emiten. Obligasi atas dasar emiten. Yang kedua, obligasi atas dasar tingkat bunga. Yang ketiga, obligasi atas dasar jaminan. Yang keempat, obligasi atas dasar jangka waktu. Obligasi atas dasar emiten. Nah, ini obligasi yang dikeluarkan oleh emiten atau penerbit yang berbeda-beda. Misalnya, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu berupa ORI, SUN, ya, surat utang negara, dan lain-lain. Terus ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN, Jasa Marga, Pertamina, atau perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Terus ada obligasi yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Nah, ini yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta ini bisa partisipan bond, clean bond, dan debentur bond. Nah, partisipan bond ini merupakan pemilik obligasi, selain memperoleh bunga yang tetap, juga memperoleh pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan client bond, nah, obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilikan efek kepada masyarakat. Sedangkan debentur bond ini obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan. Nah, ini obligasi atas dasar emiten, ya. Terus ada yang seterusnya adalah obligasi atas dasar tingkat bunga. Nah, ini obligasi yang tingkat bunganya berbeda-beda. Di antaranya adalah fixed coupon, floating coupon, dan yang ketiga obligasi dengan tingkat bunga 0 atau 0. Nah, fixed coupon ini
fixed coupon rate ya, obligasi yang memberikan bunga yang tetap jumlahnya kepada pemilik. Contohnya obligasi dengan bunga ditangguhkan, obligasi dengan premi, obligasi indeks. Yang kedua adalah floating coupon. Floating coupon rate ini adalah obligasi yang menawarkan suku bunga mengambang atau tidak tetap kepada pemiliknya. Contohnya obligasi dengan bunga variabel dan juga obligasi indeks. Yang ketiga adalah obligasi dengan tingkat bunga 0 atau zero coupon bond. Nah, obligasi ini dijual dengan diskon pada awal periode dan kemudian dilunasi sesuai dengan nominal pada akhir periode. Jenis-jenis obligasi yang lain yaitu obligasi atas dasar jaminan. Atas dasar jaminan ini dibagi dua, secure bond dan unsecured bond. Secure bond ini adalah obligasi yang dikeluarkan dengan jaminan. Contohnya obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan aktiva, obligasi dengan klausul hipotek negatif. Kalau unsecured bond ini merupakan obligasi yang tidak disertai jaminan apapun. Contohnya debentur bond. Debentur bond itu obligasi yang tidak dijamin atau tanpa surat jaminan. Yang selanjutnya adalah jenis obligasi atas dasar jangka waktu. Nah, ini ada obligasi jangka waktu terbatas dan unlimited bond. Obligasi dengan jangka waktu terbatas ini obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo untuk pengambilan utangnya. Sedangkan unlimited bond obligasi yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu untuk pengembalian utangnya. Ini jenis obligasi atas dasar jangka waktu. Nah, sekuritas ini maksudnya sekuritas tertentu tidak diterbitkan oleh emiten atau perusahaan, tetapi oleh pedagang efek seperti sertifikat ya, oleh PT Dana Reksa ataupun model investasi melalui reksadana dengan manajer investasi. Nah, ini maksudnya ada sekuritas tertentu tidak diterbitkan oleh perusahaan, tetapi diterbitkan oleh pedagang efek seperti PT Reksadana ataupun investasi reksadana. Yang selanjutnya adalah penilaian harga sekuritas. Penilaian sekuritas ini adalah menggunakan konsep adanya hubungan yang positif antara resiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau disyaratkan oleh investor. Nah, yang pertama, penilaian harga sekuritas itu terhadap penilaian harga saham. Menurut G. Foster 1986, analisis terhadap saham terdiri dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan teknikal. Pendekatan teknikal ini merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atas atau pasar secara keseluruhan. Itu pendekatan teknikal. Nah, pendekatan teknikal ini menggunakan data yang sudah dipublikasikan serta faktor-faktornya tentunya mempunyai sasaran, yaitu sasarannya adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham maupun indikator pasar. Nah, penekanan analisisnya adalah
perubahan harga daripada tingkat harga untuk meramalkan tren perubahan harga, yaitu pendekatan teknikal. Yang kedua adalah pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental ini merupakan analisis fundamental didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik, ya. Nilai intrinsik itu merupakan nilai nyata suatu saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan penerbit saham. Yang ketiga adalah pendekatan marketing timing, market pasar, waktu pasar. Tujuan penilaian saham mempunyai tujuan bahwa karena saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, karena saham juga dengan penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, tujuannya adalah nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, ya, value book, nilai pasar atau value market, dan nilai intrinsik. Nilai buku, ini book value, merupakan nilai buku per lembar saham adalah nilai aset bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nah, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Rumusnya, nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Sedangkan nilai pasar atau market value yaitu harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nah, ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Itu nilai pasar. Sedangkan nilai intrinsik saham, nah ini merupakan nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Nah, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka overvalue ini harus dijual. Jika nilai pasarnya lebih kecil dari nilai intrinsik, maka undervalue ini harus dibeli. Nah, ini merupakan strategi untuk jual dan beli suatu saham. Terus selanjutnya adalah penilaian harga obligasi. Nah, penilaian harga obligasi berarti ini merupakan penentuan harga obligasi pada penilaian sekuritas, termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang, present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pasar pada saat jatuh tempo. Oke, penilaian obligasi tanpa bunga. Nah, ini ada rumusnya. V value, ya, MP atau dibagi 1 plus KN, VV, ya, present value sama dengan maturity value kali present value jika K, N. Nah, ini MV ini maturity value, sedangkan VV itu present value, tingkat keuntungan, ya. N itu jumlah periode. Nah, YMT yield
to maturity. Nah, ini merupakan tingkat keuntungan yang diminta investor. Contohnya, sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan harga obligasi jika investor mengharapkan yield 12%. Nah, jawabnya adalah MV-nya adalah maturity value-nya 500 juta, N-nya 4 tahun. Maka rumusnya seperti ini. Maka present value-nya adalah 317.759.000. Ini contoh. Selanjutnya adalah penilaian obligasi berbunga atau bunga tahunan. Nah, nilai obligasi adalah present value dari semua aliran kas yang diperoleh investor dari obligasi, bunga dan prinsipal atau maturity value pada tingkat keuntungan yang diminta. Rumusnya seperti ini, kalian perhatikan rumus penilaian obligasi berbunga. Penilaian obligasi berbunga, bunga tahunan, bisa juga rumusnya seperti ini. Keterangannya adalah INT itu merupakan bunga, sedangkan MV maturity value atau nilai jatuh tempo, K tingkat keberuntungan yang diminta, N jumlah tahun. Nah, jadi rumusnya bisa seperti ini, kalian perhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, nilai nominal sebuah obligasi adalah 500.000, tingkat kupon 12% per tahun, dan jatuh tempo 3 tahun. Jika tingkat keuntungan yang diminta atas obligasi tersebut adalah 15%, berapakah nilai intrinsik obligasi tersebut? Nah, maka rumusnya yang tadi di atas, present value menggunakan intrinsik dan maturity value, ya. Nah, ini bisa diketahui, maka present value-nya adalah 465.751,62 nilai intrinsik present value. Oke. Nah, jika menggunakan tabelnya maka seperti ini. PV-nya adalah 465.742. Terus selanjutnya adalah model diskonto dividen. Nah, model diskonto dividen ini adalah model ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Nah, ini rumusnya adalah V0. Nah, ini nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. Ada D1, D2 dan seterusnya. Ini merupakan dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Sedangkan K adalah tingkat return yang disyaratkan. Ini model diskonto dividen. Model dividen pertumbuhan 0. Nah, rumusnya seperti ini. V0 sama dengan D0 per K. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Maka, artinya apa model dividen pertumbuhan 0 ini? Bahwa asumsinya bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak mengalami pertumbuhan. Rumusnya adalah V0 sama dengan D0 per K. Ya. Nah, contohnya, saham A menawarkan dividen tetap sebesar Rp800. Tingkat returnnya yang disyaratkan investor adalah 20%. Maka nilai saham A adalah 4.000. Nah, ini contohnya.
Terus ada lagi model dividen dengan pertumbuhan konstanta. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan atau tetap selama waktu tak terbatas, di mana GT plus sama dengan GT untuk waktu T. T itu waktu. Nah, rumusnya seperti ini, perhatikan. Nah, bisa juga persamaan model konstansa bisa seperti ini. Di bawahnya, V0 sama dengan D1 bagi K min G. Keterangannya D1 adalah dividen yang diharapkan diterima per tahun pertama, R besarnya return yang diinginkan investor, G tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya ini. Contohnya, misal PT EKZ membayarkan dividen Rp1.000 per tahun, pertumbuhan dividen direncanakan 5% per tahun, tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 15%, dan harga pasar saham PT tersebut adalah 10.000. Maka rumusnya dimasukkan di sini, maka apa? Hasilnya adalah 10.500. Selanjutnya adalah penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan ini merupakan laporan keuangan, ya, berupa rangkuman dari aktivitas suatu entitas. Ya. Juga penilaian kinerja keuangan itu juga sebagai laporan laba rugi yang menggambarkan tentang suatu aktivitas entitas dalam suatu periode, dan neraca menggambarkan keadaan entitas pada akhir periode atas perubahan kejadian dari periode sebelumnya. Penilaian kinerja keuangan juga merupakan evaluasi yang dapat dilakukan, baik perubahannya, rasionya, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk periode yang akan datang. Nah, ini fungsi penilaian kinerja keuangan itu ada sebagai laporan keuangan, laporan laba rugi, dan sebagai evaluasi. Nah, penilaian perubahan kinerja keuangan pertama adalah analisis common size, ya, analisis common size. Nah, ini komponen-komponennya dalam laporan laba rugi dan neraca dinyatakan dalam prosentasi. Komponennya yang di dalam laporan laba rugi itu dinyatakan prosentasi. Pada laporan laba rugi dipresentasikan ke penjualan, sedangkan pada neraca dipresentasikan ke aktiva atau pasiva. Nah, ini besaran presentasi pada tahun yang dievaluasi, kemudian dibandingkan dengan presentasi pada tahun sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis common size. Sedangkan analisis indeks ini, indeks dibuat terhadap tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya indeks adalah 100. Oke, nah ini contoh daripada laporan laba rugi. Harga penjualan tahun 1996, 1997, 1000, 1200, ya. Nah, ini laporan laba rugi. Contohnya ada neracanya, neraca ini contoh untuk yang analisis common size, ya. Ini contoh neraca. Terus ini pasivanya. Terus analisis common size untuk mengevaluasi kinerja tahun 1907 adalah, ya, berdasarkan evaluasi dari laporan laba rugi, ya, misalnya biaya bahan bakunya
tahun 1996 dan 1997. Di situ ada biaya bahan baku 150 per 1000 kali 100%, 96, 97-nya 160 kali 1000 kali 100%. Biaya tenaga kerja juga 130 bagi 1000 kali 100, tahun 97-nya 130. Nah, ini evaluasi dari laporan laba rugi, sedangkan evaluasi dari neraca ada kas dan utang. Ini contoh lagi analisis common size ya. Oke, ini neraca ya, ada aktiva, terus ada pasiva, nah analisis common size ya, evaluasi kinerjanya ya, evaluasi kinerja common size yaitu tahun 1997. Di sini membandingkan dengan tahun 1996, pada laba rugi diperbandingkan antara angka relatif tersebut dan ditelusuri penyebabnya. Misalnya laba bersih tahun 1997, presentasi dari penjualan turun. Nah, itu penyebabnya apa? Hal ini perlu ditelusuri dengan perbandingan biaya. Terus ada analisis indeks. Nah, analisis indeks itu berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh analisis indeks. Ini laporan laba ruginya. Neracanya ada aktiva, ada pasiva. Oke. Yang selanjutnya adalah rasio break even point. Nah, rasio break even point ini break even merupakan suatu keadaan yaitu besarnya penghasilan tepat sama besarnya dengan biaya total. Artinya tidak mendapatkan keuntungan tetapi tidak rugi. Asumsi dasarnya biaya dikelompokkan menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Harga jual per unit selalu tetap dalam satu periode tertentu yang diperhitungkan. Jumlah produk sama dengan jumlah penjualan. Jika produksinya lebih dari satu macam, maka perbandingan dalam produk dan penjualan adalah konstan. Oke, ini rumusnya, rumus BEP, break even point, ya, key. Nah, break even point key ini berupa quantity, jumlah produk. Ini menghitung break even point berupa kuantitas, jumlah produk, yaitu fixed cost. Nah, fixed cost ini merupakan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang variable cost per unit. Nah, harga per unit dikurang variable cost per unit. Variable cost ini biaya variabel. Sehingga terus ada rumus lagi, BEP rupiahnya, menghitung rumusnya itu fixed cost, biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost, biaya variabel dibagi sales. Nah, ini rumus menghitung BEP rupiah dan BEP quantity ya. Nah, contoh, perusahaan bekerja dengan biaya tetap 5 juta dan biaya variabel 1.000 per unit. Kapasitas produksi yang dapat dijual 10.000 unit dengan harga jual Rp 2.000 per unit.
contohnya. Maka BEP quantity 5 juta dibagi 2000 dikulang 1000, maka kuantitinya adalah 5000 unit. Quantity, jumlah produknya adalah 5000 unit. Sedangkan break even point rupiahnya yaitu 5 juta dibagi 1 min 10 juta dibagi 20 juta, maka hasil break even point rupiahnya adalah 10 juta. Oke, terus ada volume produksi ya, lebih besar dari volume penjualan. Nah, ini berarti artiannya apa? Rendah persediaan akhir ya. Volume produksi lebih besar dari volume penjualan, yang berarti rendah persediaan akhir. Nah, ternyata produksi lebih besar dari volume penjualan. Produksi lebih besar dari volume penjualan. Maka rumusnya adalah BEP rupiah fixed cost dikurang fixed cost di persediaan akhir dibagi 1 min variable cost dikurang variable cost di persediaan akhir dibagi sales penjualan. Ini rumus volume produksi lebih besar dari volume penjualan. Contohnya adalah perusahaan bekerja pada 10.000 unit tetapi dapat terjual pada volume 9.000 unit dengan harga jual 1.000 per unit, biaya tetap pada harga pokok produksi 2 juta dan biaya variabel pada harga pokok produksi per unit 400 per unit, sedangkan biaya tetap administrasi dan penjualan 100 per unit. Berapa BEP dalam rupiahnya? Nah, ini kita hitung biaya tetapnya. Tadi biaya tetapnya adalah 2 juta ditambah 1 juta, maka biaya tetapnya adalah 3 juta. Biaya tetap total adalah 3 juta dikurang 2 juta. 2 juta itu adalah biaya produksi. Terus dibagi 4.900.000 biaya variabel total ya. Biaya variabel total itu 4.900.000 didapat dari 400 per unit dikali 10.000 unit plus 100 per unit dikali 9.000 unit, jadi 4.900.000, sehingga dibagi 1 min 400 dikurang 440.000 terus dibagi 1 min 900.000. Nah, ini 900.000. Terus maka BEP rupiahnya adalah 2.800.000 dibagi 4.500.000 dibagi 1 min 9 juta ya. 9 juta itu adalah merupakan penjualan ya. Penjualan itu rumusnya adalah 9.000 per unit dikali per unitnya adalah 1.000. Maka BEP rupiahnya adalah 2.800 dibagi 0,55, maka hasilnya adalah 5.600.000 rupiah BEP per unit. Ini untuk menghitung volume produksi lebih besar dari volume penjualan dalam BEP rupiah. Ini contohnya. Terus adanya biaya dan pendapatan non operasional.
adanya biaya dan pendapatan non operasional. Nah, rumusnya adalah biaya BEP rupiah fixed cost ditambah biaya non operasi dikurang pendapatan non operasi dibagi 1 min variable cost dibagi penjualan. Nah, ini rumus adanya biaya dan pendapatan non operasional. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang manajemen keuangan, yaitu analisis harga sekuritas dan penilaian kinerja keuangan. Semoga dapat manfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.